Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang program menghitung gaji pegawai kantor dengan menggunakan bahasa programan Pascal, yang mana kami menggunakan metode fungsi. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan saya, yaitu Rahmat Hidayat dengan NIM 2021020331, Ridwan dengan NIM 20210201160333, Karnayanti dengan NIM 2021020339, dan Muhammad Rinaldi dengan NIM saudara Rahmat Hidayat dan saudara Ridwan untuk menjelaskan apa-apa saja atau metode apa saja yang kita gunakan dalam program ini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal, yaitu program menghitung gaji pegawai kantor. Seperti yang terlihat di layar presentasi kami ini, adalah sebuah sintaks dari program kami yang akan kami coba jelaskan sedikit, dimulai dari variabelnya. Nah, di sini variabel di sini kami menggunakan banyak variabel, diantaranya yaitu nama, jumlah, kemudian golongan, jam kerja, jam lembur, dan sebagainya, dengan menggunakan tipe data berupa string, kemudian login dan real. Ya, kami di sini menggunakan 3 tipe data. Dengan untuk variabel nama di sini kami khususkan untuk tipe data string, kemudian variabel jumlah, golongan, jam kerja, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, tunjangan pengabdian kami gunakan tipe data login, dan kemudian untuk variabel pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, dan gaji bersih kami gunakan tipe data real. Kemudian di sini untuk barisan selanjutnya, untuk wordling di sini, program menghitung gaji pegawai kantor. Nah, di sini kami fungsikan sebagai judul untuk program kami yang nantinya dapat kita gunakan. Selanjutnya, barisan berikutnya di sini untuk write nama pegawai. Nah, untuk di sini adalah bagian inputan untuk menginput nama pegawai yang akan dihitung gajinya di akhir bulan nanti. Kemudian write, masukkan golongan. Nah, di barisan ini untuk inputan ini masukkan golongan pegawai. Nah, nantinya bagian ini kita akan memasukkan golongan dari pegawai yang akan kita gaji. Ya. Kemudian kami lanjut di bagian barisan berikutnya, yaitu write, masukkan jumlah jam kerja. Nah, pada inputan ini kita akan disuruh untuk memasukkan berapa jumlah jam kerja si pegawai tersebut selama hari kerjanya. Nah, di sini juga kami memberikan keterangan di bagian barisan 17, wordling keterangan jam kerjanya itu 8 jam per hari selama 30 hari. Jadi untuk pegawai ini jam kerjanya itu 8 jam per hari dan akan dihitung untuk penggajiannya selama 30 hari saja. Kemudian untuk barisan berikutnya di sini masuk di bagian untuk penggolongan atau pembagian golongan pegawai.
Nah, di mana kami di sini menggunakan 4 golongan, yaitu golongan 1 untuk gaji pokoknya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian tunjangan pengabdiannya itu sebesar 250.000 rupiah. Selanjutnya golongan 2 gaji pokok sebesar 2.450.000 rupiah dengan tunjangan pengabdian sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk golongan 3 gaji pokok sebesar 2.600.000 rupiah dengan tunjangan pengabdian 350.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah golongan 4 gaji pokok sebanyak 2.850.000 rupiah dan tunjangan pengabdian sebanyak 400.000 rupiah. Oke, untuk program kami ini kami menggunakan metode fungsi saja ya, dimana untuk aplikasi yang kami buat programnya ini hanya memunculkan fungsi sebagai penggajian karyawan, tidak menggunakan metode perulangan dan metode lainnya. Kemudian untuk di bagian program selanjutnya di sini ada keterangan, ada kami tambahkan, di mana untuk perintahnya di sini jika jam kerja si pegawai tersebut lebih dari atau di atas dari 173 jam, maka si pegawai tersebut akan mendapatkan jam lembur atau nantinya mendapatkan tambahan gaji lemburnya. Nah, di sini jam lemburnya itu diperoleh dari jam kerja dikurangkan dengan 173. Jadi di bagian ini inputan di program di sini jam kerjanya itu yang diperoleh selama 30 hari akan dikurangkan dengan 173 jam sebagai jam ketentuannya untuk mendapatkan gaji lembur tambahan atau jam lemburnya. Kemudian di barisan selanjutnya yaitu menu perintah else. Nah, di mana perintah ini jika si pegawai tersebut tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria 173 jam, maka dia tidak akan mendapatkan jam lembur ataupun gaji lembur tersebut. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya atau program selanjutnya di sini ada gaji lembur. Nah, gaji lembur di sini didapatkan dengan cara jam lemburnya dikalikan dengan 20.000. Nah, 20.000 ini adalah gaji tambahan untuk setiap per jam lemburnya. Kemudian pajak gapok atau pajak gaji pokok sebesar 5%. Nah, di sini kami berikan 5%, yaitu 0,05 dikalikan dengan gaji pokok. Jadi nantinya pajak gaji pokok tersebut dapatkan dengan 0,05 akan dikalikan dengan gaji pokok pegawai. Kemudian pajak lembur. Nah, di sini pajak lemburnya di sini sebesar 2%. Nah, yaitu dengan 0,02 dikalikan dengan gaji lembur. Nah, gaji lemburnya di sini tadi dihitungkan dari berapa jam dia dapat lemburnya, akan dikalikan dengan 2% sebagai pajak lembur si pegawai tersebut. Kemudian total pajak. Nah, total pajak di sini yaitu pajak gaji pokok ditambahkan dengan pajak lemburnya. Maka nantinya akan total pajaknya muncul di percobaan aplikasi nantinya. Kemudian selanjutnya untuk gaji bersih. Nah, gaji bersih di sini gaji bersihnya yang akan didapatkan si pegawai nantinya yaitu gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan pengabdiannya ditambahkan dengan gaji lembur dan akan dikurangkan dengan total pajaknya. Jadi nantinya itu gaji pokok akan ditambahkan dengan berapa dia tunjangan pengabdiannya, kemudian ditambahkan dengan berapa yang gaji lembur yang didapatkan, dan akan dikurangkan dengan total pajaknya. Nah, di sini ada menu breadline atau outputnya yang nantinya akan menghasilkan keluaran atau output dari perintah-perintah yang tadi sudah kami jelaskan di atas, mulai dari
nama pegawainya sampai dengan inputan atau bagian program gaji bersihnya nantinya, dimana untuk berat lainnya gaji pokok yaitu gapok, kemudian gaji lembur atau gelembur, pajak gaji pokok sebesar 5%, kemudian pajak lemburnya sebesar 2%, dan total pajak dan kemudian tunjangan pengabdiannya dan juga gaji diterima atau gaji bersihnya. Nah, di mana gapok, gaji lembur ini merupakan variabel dari program tersebut. Baik, selanjutnya kami akan mencoba untuk mengaplikasikan program yang kami buat. Oke, selanjutnya kami akan mengaplikasikan program kami untuk menguji apakah aplikasinya dapat berjalan sesuai dengan perintah yang kami masukkan. Nah, di sini sudah tampil yaitu judul programnya yaitu program menghitung gaji pegawai kantor. Kemudian muncul inputan nama pegawai. Nah, kami di sini mencoba untuk nama pegawai Rahmat Hidayat. Nah, selanjutnya akan muncul masukkan golongan. Sesuai dengan ketentuan tadi di program, di mana kami menggunakan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Jadi kami akan mencoba untuk masukkan golongan 2. Kemudian jumlah jam kerjanya. Di sini inputannya yaitu memasukkan jumlah jam kerja si pegawai tersebut. Nah, misalnya pegawai Rahmat Hidayat ini dia hanya mampu mendapatkan jam kerja sebanyak 180 jam kerja selama 30 hari. Nah, di sini sudah muncul outputnya juga. Baik, kami akan mencoba menjelaskan sedikit di mana untuk keterangannya di sini jam kerjanya itu kami berikan 8 jam selama 1 hari atau per hari untuk 30 hari jam kerja si pegawai. Kemudian untuk gaji pokok di sini sesuai dengan ketentuan dari program, di mana untuk golongan 2 gaji pokoknya sebanyak Rp2.450.000. Kemudian gaji lembur. Nah, gaji lembur tadi sesuai dengan rumus, di mana gaji lembur di sini kita dapatkan dari jam lembur si pegawai dikalikan dengan Rp20.000. Nah, jam lemburnya didapatkan dari jam kerja pegawai akan dikurangkan dengan 173 sebagai jam ketentuan untuk mendapatkan gaji lembur atau tambahan lemburnya. Jadi 180 jam kerja akan dikurangkan dengan 173 jam kerja, maka itulah hasil jam lemburnya. Jadi 7 jam untuk jam lembur. Maka gaji lemburnya di sini yaitu 7 jam dikalikan dengan 20.000, maka mendapatkan hasil Rp140.000. Kemudian pajak gaji pokok sebesar 5%. Nah, gaji pokok di sini yaitu Rp2.450.000 akan dikalikan dengan 0,05 sebagai persyaratan pajak ya persen, maka hasilnya yaitu Rp122.500. Kemudian pajak lembur sebesar 2%. Nah, pajak lembur di sini yaitu sebesar 2%. Maka dari jam lemburnya tadi 7 jam dikalikan dengan 0,02, maka dia dapat pajak sebesar Rp2.800. Kemudian total pajak. Nah, total pajak di sini yaitu jumlah dari pajak gaji pokok ditambahkan dengan pajak gaji lemburnya. Rp122.500 ditambahkan dengan Rp2.800, maka mendapatkan total pajak sebesar Rp125.300.
Kemudian tunjangan pengabdiannya di sini. Nah, sesuai dengan tadi ketentuan di program bahwa jika dia golongan 2 maka dia mendapatkan tunjangan pengabdian sebesar Rp300.000. Kemudian gaji diterima atau gaji bersih si pegawai sebesar Rp207.764.700. Nah, gaji diterima di sini sesuai dengan tadi, yaitu gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur, kemudian ditambahkan dengan tunjangan pengabdian dan dikurangkan dengan total pajak. Baik. Kemudian kami akan mencoba jika si pegawai ini dia hanya mendapatkan jam kerja sebanyak 160 jam. Nama pegawai Rahmat Hidayat, golongan 2. Kemudian jam kerjanya yaitu sebanyak 160 jam. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, di mana gaji lembur dan pajak gaji lemburnya itu sama dengan 0 karena sesuai dengan ketentuan program bahwa jika gaji lembur di sini dia didapatkan dengan jika jam kerjanya itu lebih dari 173 jam. Nah, sedangkan si Rahmat ini dia mendapatkan 160 jam saja, maka untuk gaji lemburnya itu sama dengan 0. Maka yang dihitung hanya gaji pokok, kemudian pajak gaji pokok, dan juga total pajak dan tunjangan pengabdiannya. Jadi kurang lebihnya mungkin seperti itu tentang program sederhana yang kami buat untuk tugas final mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar kali ini untuk semester 1. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rahmat Hidayat sebagai untuk menjelaskan sedikit bagian-bagian dari program atau variabel dan sebagainya dari program yang kami buat pada kali ini. Ya, tipe data kedua yaitu integer ini adalah tipe data yang mempresentasikan bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti bilangan yang bukan pecahan atau desimal. Yang ketiga adalah tipe data real, atau di mana tipe data tersebut digunakan untuk angka desimal. Selanjutnya bagian program utama. Bagian program ini akan menggunakan semua alat dan bahan pada bagian deklarasi. Pada seluruh bagian di antara begin dan end merupakan bagian program utama. Berikut keterangannya adalah begin adalah memerintahkan komputer untuk memulai logika program. Kedua adalah write, memerintahkan komputer untuk menulis sesuatu yang berada dalam tanda kurung. Read, memerintahkan komputer untuk membaca baris. Jika sebelum kita menekan enter, komputer akan tetap berhenti pada bagian ini untuk membaca sesuatu. Case, bagian ini merupakan percabangan yang digunakan variabel dan nilai untuk menentukan sebuah kondisi. Komponen utama dari perintah case of adalah sebuah variabel, kondisi, nilai, dan perintah yang akan dijalankan. If dan else. Bagian ini digunakan untuk pengujian sebuah kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Jika kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan yang lain. N, bagian akhir program yang menyatakan bahwa program sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya program akan keluar. Penggunaan tanda titik koma. Mulai dari bagian judul program bagian utama program, pasti menemukan tanda titik koma. Pada bahasa Pascal, tanda ini digunakan untuk menunjukkan satu blok perintah. Satu blok perintah adalah kode program yang digunakan untuk melakukan satu hal spesifik seperti menulis write, membaca, read, dan deklarasi. Jika tanda titik koma dihapus, maka program akan error seketika. Ini dikarenakan komputer hanya bisa membaca satu blok perintah dalam satu waktu. Kemudian selanjutnya adalah write dan write-len. Perbedaannya, write perintah ini digunakan untuk menampilkan keluaran atau output di layar ataupun ke file.
Posisi kursor aktif terletak pada bagian output yang akan ditampilkan di baris yang sama. Untuk menampilkan output tanpa mengganti barisan masih satu sama baris, sedangkan writeline untuk menampilkan output per baris dan bisa ditampilkan di barisan berikutnya untuk menampilkan output selanjutnya. Sekian penjelasan saya mengenai keterangan-keterangan dari program tersebut. Ya demikianlah tadi presentasi atau penjelasan dari kami kelompok 3 yang mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas paling pada mata pelajaran algoritma. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.